Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pintu Nabila. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas Enterprise Research Planning tentang mengapa sih kita harus belajar Enterprise Research Planning dan apa saja sih kekurangan dari software akuntansi seperti Maya, Accurate, dan Zahir. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang Enterprise Research Planning. Perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disingkat ERP, dari istilah bahasa Inggrisnya Enterprise Research Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Selanjutnya, mengapa kita belajar ERP? Sebagian perusahaan besar menggunakan software ERP dalam menjalankan bisnis untuk meningkatkan produk dan efektivitas kerja orang-orangnya, yang akhirnya dapat menghasilkan nilai tambah dan memberikan keuntungan maksimal bagi semua pihak yang berkepentingan. Sistem ERP secara modul biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan atau inventory, keuangan, invoice, dan akunting perusahaan. ERP digunakan untuk mengelola proses bisnis yang telah dibuat standarisasinya agar berjalan sesuai dengan yang telah ditargetkan, dengan cara mengelola data secara sentral sehingga hanya perlu sekali saja memasukkan data untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh berbagai proses bisnis di dalam perusahaan. Selanjutnya, manfaat dari ERP. Yang pertama, perencanaan dan manajemen yang terkontrol atau planning. Yang kedua, akurasi data yang lebih baik atau costing. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan produktivitas atau forecasting. Yang keempat, ekosistem perusahaan yang terintegrasi atau integration. Selanjutnya, software sistem akuntansi. Yang pertama itu ada Mayop, yang kedua ada Accurate, yang ketiga ada Zahir. Yang pertama Mayop. Kelebihan dari Mayop yaitu 1. Mudah digunakan. Yang kedua, pengolahan perhitungan akuntansi yang akurat dan tepat. Yang ketiga, dapat membantu mengolah manajemen proyek. Yang keempat, tidak memerlukan maintenance. Kekurangan dari Mayop, yang pertama, tidak adanya fitur pelaporan perpajakan di Indonesia. Yang kedua, hanya bisa dilakukan pada satu perusahaan. Yang ketiga, belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, beda format neraca keuangan dengan Indonesia. Selanjutnya, Accurate. Kelebihan dari Accurate, yang pertama itu Accurate sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan perpajakan di Indonesia. Yang kedua itu multi user, yang ketiga multi company atau database, yang keempat multi gudang. Kekurangan dari Accurate yaitu yang pertama, tidak mencakup seluruh operasional perusahaan. Yang kedua, tidak dapat di custom. Yang keempat, tidak mendapatkan training pembelian baru. Selanjutnya ada Zahir. Kelebihan dari Zahir yaitu yang pertama, mudah digunakan oleh non-akuntan. Yang kedua, desain user interface atau tampilan menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga itu, faktur dan pelaporan dapat diklaim sesuai dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, pelaporan dapat dikirim via email dan diekspor ke berbagai format. Kekurangan dari Zahir yaitu yang pertama, Zahir accounting
tidak dapat secara otomatis menghitung biaya per jam per buruh dan biaya lain dalam akuntansi biaya. Yang kedua, pada Zahir edisi Flexi Money tidak tersedia fasilitas harga tetap, proyek, dan departemen. Yang ketiga, Zahir Accounting edisi pendidikan belum mendukung pengeditan atau unposting transaksi penjualan dan pembelian. Yang keempat, tidak memberikan rekomendasi tentang kebutuhan perangkat yang dibutuhkan secara kompatibel dengan Zahir POS. Nah, demikian video penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.